Pernahkah kamu melihat seseorang yang berpakaian lusuh masuk ke showroom mobil mewah? Orang-orang tertawa, mencibir, dan menganggapnya hanya numpang ngadem, tapi tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Ia tak membawa koper, tak membawa kartu kredit, hanya sebuah kantong kresek hitam. Tapi saat kantong itu dibuka, semua terdiam. Yang tadi mengejek menunduk malu. Dan saat KTP-nya keluar, seluruh showroom langsung bungkam. Siapa sebenarnya pemuda ini? Inilah kisah santri lusuh beli mobil mewah. Dan pelajaran hidup yang tak akan kamu lupakan. Selamat datang di channel Anak Lanang. Jangan lupa baca sholawat dulu biar hati adem, cerita pun jadi berkah. Duduk santai, siapkan teh atau kopi, dan jangan di-skip videonya. Karena di balik kisah ini, ada pelajaran hidup yang luar biasa. Yuk, langsung kita mulai ceritanya. Siang itu panas membakar kota. Jalanan macet, kendaraan menderu. Dan di antara hiruk-pikuk pusat kota, sebuah showroom mobil mewah berdiri megah dengan dinding kaca yang memantulkan cahaya matahari. Di depan gerbang, seorang pemuda berpenampilan lusuh datang berjalan pelan. Sarungnya pudar, bajunya kusut, rambutnya acak-acakan. Ia hanya membawa sebuah kantong kresek hitam yang tampak murahan, namun wajahnya tenang. Langkahnya mantap menuju pintu masuk showroom. Tapi baru beberapa langkah, sebuah tangan kasar menghadangnya. Mas, mau kemana? Seorang satpam berbadan besar menatapnya dengan alis terangkat. Ini showroom mobil, bukan tempat servis motor. Pergi sana. Pemuda itu tak tersinggung. Ia menunduk sopan. Saya cuma mau lihat-lihat, Mas, ucapnya lembut. Satpam mendengus, tapi membiarkannya masuk. Di balik kaca showroom, beberapa sales memperhatikan dengan senyum sinis. Langkah pemuda itu menarik perhatian. Beberapa sales wanita mulai berbisik. Gelandangan ya? Jangan-jangan dia nyasar. Wah, mau beli mobil pakai daun kali? Mereka tak tahu bahwa yang datang itu bukan sekadar pemuda biasa. Ia berjalan keliling, memperhatikan setiap mobil. Namun tak lama, langkahnya terhenti di depan sebuah mobil mewah. SUV hitam edisi terbatas. Ia menunjuk mobil itu dengan tenang. Yang ini aja, Mas, saya ambil yang ini. Sales yang mendampingi tersenyum miring. Yang ini, Mas, ini Alphard baru loh. Harganya 3,2 miliar. Pemuda itu hanya mengangguk. Iya, saya bayar tunai. Bisa langsung dibawa pulang? Sales hampir tertawa. Ia menoleh ke rekannya sambil menyembunyikan senyum. Tapi tawa itu lenyap saat pemuda itu merogoh kantong kresek hitam dan mengeluarkan sesuatu yang mengejutkan. Dari kantong lusuh itu, ia mengeluarkan setumpuk uang pecahan 100.000. Bukan 1-2 ikat tapi berlapis-lapis. Meja resepsionis mendadak ramai. Supervisor showroom yang tadinya sibuk di belakang langsung mendekat. Sales yang tadi mengejek kini menatap dengan rahang mengeras. Ini uangnya, ujar pemuda itu. Tolong dicek, kalau kurang nanti saya tambahin. Seketika suasana berubah drastis. Dengan izin setengah hati dari satpam, pemuda itu akhirnya masuk ke dalam showroom. Matanya menelusuri deretan mobil mewah dengan penuh perhatian. Dari sedan elegan, mobil listrik hingga SUV keluaran terbaru. Ia tidak tampak kikuk, malah justru sangat tenang. Tak lama kemudian ia berhenti di depan satu mobil besar berwarna hitam metalik. Di bawah sinar lampu showroom, mobil itu tampak seperti pesawat luar angkasa di antara bintang-bintang. Jadi tunjuk kiksin marizes mobil itu. Sampai sekarang, sin ambil yang ini. Seorang sales pria yang mendekat tertawa kecil. Mas, itu Alphard terbaru. Harganya lebih dari 3 miliar. Kalau mau brosurnya saya kasih deh buat koleksi. Ucapnya sambil menyindir. Tapi pemuda itu hanya tersenyum dan menjawab, "Nggak perlu, saya bayar tunai aja sekarang." Semua yang mendengar kalimat itu langsung saling pandang. Sales wanita yang sejak tadi tertawa kecil kini mulai serius. Tunai, gumamnya pelan. Si pemuda tanpa banyak bicara langsung membuka kantong plastik hitam yang ia bawa. Dari dalamnya, ia mengeluarkan beberapa ikat uang pecahan 100.000. Terikat rapi, bahkan masih bersegel bang. Jumlahnya bukan 1-2, tapi bertumpuk-tumpuk. Itu di meja resepsionis yang bersih dan mengkilap. Semua terdiam. Tak ada lagi yang tertawa. Satpam yang tadinya mengusir, kini mendekat dengan wajah bingung. Supervisor showroom yang mendengar keributan dari jauh langsung turun tangan. Tolong bantu proses, ini pelanggan penting. Katanya cepat setelah melihat tumpukan uang. Suasana mendadak berubah 180 derajat. Para staf yang tadinya memasang wajah sinis kini berebutan melayani. Air mineral dingin disodorkan, kursi empuk disiapkan, dan senyum manis mendadak bertebaran di setiap sudut showroom.
Sales yang semula mengejek kini berusaha mendekati pemuda itu sambil menawarkan layanan tambahan. Namun yang paling membuat semua terperangah adalah ketika supervisor meminta identitas untuk pengisian data STNK, pemuda itu merogoh dompet kecil dari saku bajunya yang lusuh, lalu menyerahkan KTP. Saat nama yang tertera di KTP itu terbaca, ekspresi semua orang di ruangan itu berubah. Tertulis jelas KH Muhammad Rafiq Al-Hakim, seorang ulama muda, pengasuh pondok, pesantren besar di Jombang yang dikenal sebagai pewaris wakaf. Dari ulama, Timur Tengah, semua yang mendengar nama itu langsung bungkam. Di dunia maya, nama Rafiq Al-Hakim sering disebut-sebut sebagai santri jenius yang pernah dikirim belajar ke Yaman, lalu kembali ke Indonesia untuk memimpin pondok besar peninggalan ayahnya. Namun tak satu pun dari mereka menyangka bahwa sosok itu kini ada di depan mereka. Berpakaian sangat sederhana, lebih mirip pengamen daripada seorang ulama. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana showroom mobil mewah tersebut masih belum kembali normal. Para pegawai, terutama para sales, mulai mengubah cara mereka memperlakukan tamu. Tak ada lagi pandangan sinis kepada mereka yang berpenampilan sederhana. Bahkan satpam yang dulu pertama kali mengusir santri itu kini justru menyapa semua pengunjung dengan ramah. Tak peduli apakah mereka datang dengan jas mahal atau hanya memakai kaos tipis dan sandal jepit. Kejadian hari itu telah menampar kesombongan yang selama ini tumbuh diam-diam di balik dinding kaca showroom megah itu. Beberapa staf bahkan secara pribadi mencari tahu tentang siapa sebenarnya Kiai Muhammad Rafiq Al-Hakim. Mereka menemukan video-video pengajiannya di YouTube, melihat foto pondok pesantrennya, dan mendengar ceramah tentang kesederhanaan hidup dan keberkahan ilmu. Salah satu sales wanita yang dulu menertawakannya menangis saat menonton video Rafiq sedang menyuapi santri yatim. Dia jauh lebih mulia daripada siapapun yang pernah beli mobil di sini. Ikatannya pelan. Semua mulai sadar, mereka bukan hanya kehilangan kesempatan mengenal orang besar, tapi juga telah menghakimi seseorang yang hidupnya sepenuhnya ditujukan untuk memberi manfaat bagi orang lain. Sementara itu, di pesantren Riyadul Falah, mobil Alphard hitam yang baru dibeli tidak disimpan sebagai barang pajangan. Mobil itu langsung digunakan untuk antar jemput para santri yang mengikuti lomba MTQ, khataman Al-Quran, dan kegiatan dakwah keliling desa. Para santri awalnya heran. Bagaimana bisa ustadz mereka yang selalu hidup sederhana kini tiba-tiba membawa pulang kendaraan yang begitu mahal? Tapi Rafiq hanya tersenyum dan berkata, "Kalau untuk Allah tak ada yang terlalu mahal. Ini bukan buat saya, ini untuk kalian." Kalimat itu menggetarkan hati semua yang mendengar. Yang menarik, meskipun ia sudah membeli mobil mewah, Rafiq tetap hidup seperti biasanya. Ia tidur di kamar kecil beralas tikar pandan, makan seadanya bersama santri, dan selalu menjadi orang terakhir yang menyentuh makanan setelah semua anak asuhnya kenyang. GB tak pernah sekalipun menyetir Alphard itu untuk urusan pribadi. Bahkan ketika dia ke kota untuk menghadiri undangan ceramah, ia tetap memilih naik motor butut yang biasa dipakai sejak zaman nyantri dulu. "Saya takut kalau mulai nyaman. Kalau santri saya tahu saya leha-leha, nanti mereka ikut malas," ujarnya suatu malam kepada salah satu asatid senior. Cerita tentang santri lusuh yang beli mobil mewah tersebar di media sosial. Banyak akun dakwah dan channel-channel inspiratif yang mengangkat kisah ini. Namun anehnya, Rafiq tak pernah membicarakan itu. Ia bahkan menolak ketika seorang jurnalis ingin mewawancarainya. "Kalau antum ingin menulis, tulislah tentang para santri tahfidz yang tiap hari berjuang menghafal Al-Quran. Mereka lebih mulia," katanya tegas. Di hatinya, kejadian di showroom itu bukan prestasi, melainkan ujian, agar ia tetap rendah hati dan tidak sombong atas kelebihan yang Allah titipkan. Di sisi lain, showroom tempat kejadian itu mengalami perubahan. Supervisor showroom, yang sebelumnya hanya berpikir tentang target penjualan dan bonus bulanan, kini mulai menyisihkan waktu untuk mengikuti kajian malam. Bahkan, di suatu sore, ia datang sendiri ke pesantren. Rafiq membawa 2 dus air mineral dan buah tangan untuk para santri. "Saya datang bukan untuk promo mobil baru, Kiai," katanya sambil menunduk. "Saya hanya ingin belajar bagaimana caranya hidup tenang walau nggak banyak gaya."
Rofik menyambutnya dengan tangan terbuka dan hati lapang. Yang penting niatnya baik. Rumah Allah selalu terbuka. Pengaruh dari peristiwa itu juga dirasakan oleh masyarakat sekitar showroom. Beberapa orang yang sempat menyaksikan kejadian itu mulai menyebarkan cerita ke kampung-kampung. Seorang tukang ojek menceritakan kisah itu kepada pelanggannya. Lihat aja tuh, dia beli mobil Alphard pakai sarung. Candanya disambut tawa orang-orang. Tapi tawa itu tak kosong. Ada makna yang dalam. Sekalipun bisa belajar bahwa kesombongan tak punya tempat dalam hidup yang berkah. Hingga hari ini kisah itu masih menjadi bahan perbincangan. Tapi bagi KH, Rofik sendiri hidup terus berjalan.